down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur winjang Bapak Ibu Duijo terpangaken namung kula Siti Ati saking kalih kelas farmasi. Dan mriki kula ajeng mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan dan apotek by Farma. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Praktek kerja lapangan atau biasa disebut PKL adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung, secara sistematik dan terarah dengan supervisi yang kompeten. Kita masuk ke tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan saya melatih siswa untuk lebih percaya diri. Yang kedua, mendapatkan pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia kerja. Manfaat yang pertama, mengembangkan pelajaran yang didapatkan saat sekolah. Manfaat yang kedua, untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab, inisiatif, dan kemampuan beretika di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kita ke pengertian apotek. Banyak orang tahu apotek adalah sarana pelayanan kesehatan untuk membantu masyarakat untuk mencari obat. Tempat ini menyediakan berbagai macam obat dan alat yang dibutuhkan masyarakat. Selain apotek sebagai tempat praktik tenaga profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, juga sebagai tempat lapangan pekerjaan seseorang yang memiliki kemampuan di bidang farmasi. Selanjutnya kita lihat profil apotek by Farma. Apotek by Farma adalah salah satu apotek yang berada di daerah Desa Baye, RT 5 RW 1. Apotek Baye merupakan sebuah perusahaan yang bekerja dalam bidang kefarmasian. Dia menjual berbagai obat, resep, ataupun non-resep yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk struktur apotek dikelola oleh apoteker Fatimah Nurun Nisa Esfram atau biasa disebut Bu Ica. Lalu ada apoteker pendamping yaitu APT Ismi Nyatika Arif Esfram. Lanjut ada tenaga teknis kefarmasiannya yang dikelola oleh Puput Rizky Hinasi AMD Fram atau biasa disebut Mbak Puput. Adminnya di apotek Baik, itu ada adminnya yang namanya Mbak Riki Arianti. Selanjutnya di apotek Baik Farma itu juga ada visi misinya. Yang visinya menjadi apotek sebagai pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang berkualitas, serta menjadi apotek yang memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal dan berkualitas bagi pasien. Adapun misinya yang pertama, menyediakan obat secara lengkap dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang optimal tentunya. Yang kedua, memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal dan berkualitas bagi pasien sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya, di apotek Bayi Farma itu juga ada waktu dan tempatnya. Untuk waktunya di shift pagi itu mulai buka dari jam 7.30 sampai jam 2 untuk shift pagi. Untuk shift siangnya jam 2 sampai jam 9 malam. Dan tempatnya di apotek Bayi itu di daerah Bayi, terletak di Desa Bayi RT 5 RW 1. Di sini juga saya melaksanakan kegiatan prakren di apotek Bayi Farma selama 3 bulan dari bulan Januari awal tanggal 1 sampai 31 Oktober. Kegiatan PKL saya apa aja sih dari bulan Agustus, September sampai Oktober? Yang pertama di bulan Agustus itu ada penerjunan ke apotek dan pengenalan karyawan. Tentunya kita awal-awal pasti ada yang namanya adaptasi terhadap tempat kerja. Yang kedua, menghafalkan obat, harga obat dan penempatan obat, tata letaknya, harganya itu kita hafalin dulu tempat-tempatnya. Lalu ada belajar memberi pelayanan ke pasien.
Jadi kalau awal-awal kita sambil belajar, sambil dibimbing, dibantu sedikit-sedikit sama karyawannya, bagaimana cara yang baik melayani pasien. Lanjut di bulan September, yang pertama belajar memberi edukasi pada pasien. Jadi di bulan September ini saya sudah belajar mencoba sedikit-sedikit memberi edukasi kepada pasien. Yang kedua, melakukan penyetokan obat. Dan yang ketiga, membersihkan etalase madu. Jadi setiap bulan kita ada jadwal membersihkan etalase. Dan di bulan September saya dapat jadwal di membersihkan etalase madu. Lanjut di bulan Oktober, saya yang pertama mengecek barang datang dari PPF. Yang kedua, membersihkan etalase salep. Yang ketiga, belajar swamedikasi kepada pasien. Selanjutnya, penerapan materi, mengecek barang yang baru datang dari PPF. Tujuannya untuk memastikan barang yang datang sesuai dengan catatan dan kebutuhan apotek. Yang kedua, pelayanan kepada pasien, memberikan pelayanan dan penanganan kepada pasien. Yang ketiga, menerapkan screening resep. Untuk mengetahui identitas pasien, mengkaji jenis obat yang akan diberikan kepada pasien, dan juga mengkaji ketepatan dosis efek samping kepada pasien. Selanjutnya, hasil dan capaian saya selama PKL di BAE. Hasilnya selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun kepada pasien di lingkungan PKL. Yang kedua, menerapkan menambah wawasan tentang obat-obatan. Jadi selama saya di PKL itu, hasil yang saya dapat, saya tahu tidak hanya dari SMK, jenis-jenis obat, macam-macam obat. Di PKL juga saya sedikit menambah wawasan tentang obat-obat yang belum dipelajari di SMK Karya. Capaiannya yang pertama, menjadi lebih percaya diri dalam melakukan public speaking atau belajar memberi edukasi terhadap pasien. Yang kedua, menjadi lebih paham atas penerapan ilmu di sekolah yang sudah dipraktekkan selama di apotek. Selanjutnya, pasti selama PKL di apotek pasti ada kesulitannya yang saya hadapi selama 3 bulan itu, yaitu ketika ada pasien yang menyebutkan gejala atau keluhan, masih ada beberapa yang kurang tahu apa yang harus diberikan kepada pasien. Jadi untuk solusinya, menanyakan hal tersebut kepada karyawan apotek, obat apa yang harus diberikan agar tidak ada kesalahan dalam memberikan obat dan penanganannya. Selanjutnya, evaluasi saya selama 3 bulan ini. Kelebihan saya, yang pertama, dapat berkomunikasi dengan pasien dengan baik. Yang kedua, dapat melakukan swamedikasi kepada pasien. Kekurangan saya, yang pertama, terkadang saya lupa harga obat dan ketelitian dalam memberikan edukasi. Yang kedua, terkadang saya juga ragu-ragu untuk memberikan edukasi kepada pasien. Selanjutnya, saya memiliki saran untuk apotek berdasarkan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan di Apotek BAE Pharma. Saya memiliki saran yang diharapkan kedepannya dapat membimbing para siswa-siswi PKL dengan lebih baik tanpa ada rasa sungkan terhadap siswa-siswi PKL, agar mereka dapat bekerja dengan lebih baik serta efektif dan efisien dalam melakukan kegiatannya. Kesimpulan yang saya dapat, selama 3 bulan saya telah melaksanakan PKL di Apotek BAE Pharma. Saya belajar dan mendapat banyak wawasan tentang obat-obatan, pengetahuan yang belum saya ketahui sebelumnya. Di sini, di slide selanjutnya, di slide lampiran, di sini saya ada foto etalase sirup, etalase salep, etalase tetes mata, terus ada rak obat paten, rak obat generik, etalase prekursor, etalase alat kesehatan, etalase obat bebas terbatas, lemari narkotika, dan psikotropika. Di sini di lampiran juga ada contoh resep yang pernah saya dapat, etiket yang pernah saya dapat, pengecekan faktur yang pernah saya terima, dan ada foto
di bulan Agustus. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.